Eh, Selamat hari ini kawanku semua, selamat datang di catatan palsu. Jika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, saya juga gak tahu. Kembali lagi dengan saya, Chow, dan mungkin hari ini saya dengan teman perjuangan saya yang akan mendeskripsikan dirinya sendiri. Silahkan, deskripsikan diri Anda. Ya, teman-teman catatan palsu. Saya Eps, teman ya bisa disebut teman lama tapi tidak terlalu lama. Sebentar juga tidak sebentar juga, tapi penuh kenangan yang manis dan Walah, pahit. siap. Ya, saya Eps atau nama aslinya Agi Elan. Kebetulan saya kenal Bapak Bopid atau Mas Bopid atau Bopid ini dari tahun 2020. Berawal dari musik, membangun komunitas musik yang sampai saat ini walaupun sudah tidak ada, tapi movement dan tujuan yang dari dulu dibangun masih tetap terjaga. Terjaga ya. Apps. Ya, ada apa Bapak Bopit? Bagimu itu musik itu apa, Apps? Menurutmu? Menurut ente? Bagi bagi saya, musik itu sama halnya seperti figura di dalam rumah atau foto gitu ya, foto di dalam figura. Jadi ketika figura itu ditempel, misalkan contoh figuranya figura gunung. Nah, itu tuh jadi si musik itu buat saya pribadi bagaimana caranya mengekspresikan sebuah emosi yang di dalam diri atau emosi terhadap keadaan sosial yang sama seperti figura dalam foto itu, maksudnya foto dalam figura, maaf. Jadinya ketika melihat dan mendengar musik terutamanya, itu tuh musik itu bagi orang seperti itu. Terus lebih ke yang kayak apa namanya, menyalurkan yang tadi dengan cara itu. Kayak orang misalkan ada ngomongin, aduh orang kesel nih ke orang. misalkan ke Popin misalkan ya, orang tulis kayak gitu-gitu kan. Bagi Jadi orang gitu. musik itu sebagai sarana untuk apa sih, meluapkan emosi. Iya, betul. Namun lebih daripada itu, ada nggak sih maksudnya ente itu sebagai lebih kepada pendengar, pembuat ataupun pengelola dan lain-lain gitu di ruang lingkup musik itu sendiri? Kalau orang untuk saat ini membuat musik, ada band juga, 2 band, Frontline sama Plang satu lagi, yang satu orang full gitaris, yang satu gitaris sama vokal. Terus sama ngebangun musik juga, ngebangun komunitas musik. Nah, Apa itu komunitas musik? namanya Peluru Kata sama Blackboard. Itu tuh sebenarnya lebih ke ruang musik. Jadi ruang seni yang di situ isinya ada videografer, editor, talent seperti yang kayak yang main musik, nari, bahkan kayak apa namanya yang kayak drama-drama gitu tuh sebutnya. Aduh, maaf. Teatrikal kayak gitu-gitu. Nah, saya tuh untuk sekarang sedang fokus di 3 hal itu. Nah, tapi sebelum kita berbicara jauh ya, kan untuk menggapai suatu memproduksi musik itu bukan suatu hal yang mudah ya. Maksudnya selain daripada butuh proses dengan pengetahuan musik itu sendiri, kita pun harus memiliki istilahnya dana agar bisa memproduksi itu gitu. Nah, sejauh ini gitu ya, kesulitan apa sih, maksudnya apakah menurut apps itu lebih sulit membuat musik atau memproduksi, membuat lagunya atau memproduksi musiknya gitu? Klise sekali. Tapi kalau mau diobrolin secara mungkin pribadi ya, bukan banyak, ini pendapat pribadi gitu. Untuk saat ini dan yang saya lakukan sekarang mungkin lebih ke masalahnya itu banyaknya bukan masalah produksinya bagaimana, bukan masalah bikin musiknya, tapi maksudnya uang ya. Karena kalau mikirin uang, kapan geraknya gitu. Nah, betul lah. Maksudnya kayak
kalau ada uang harus kalau mau gerak harus ada uang, kalau nggak ada uang nggak mau gerak, kan kayak gitu maksud orang. Nah, maksud orang yang sekarang saya concern pisan itu komunitasnya. Karena nu orang rasa sepengalaman orang dulu gitu sampai titik sekarang, yang membuat itu tetap konsisten adalah orang-orangnya. Maksudnya ketika orang ngomong movement, ketika orang ngomong A B C D E F G kayak ini nggak ada uangan, ini nggak ada ini nggak ada ini, tapi tetap gerak. Nah, kita tuh harus mengumpulkan orang-orang yang mungkin bisa sepaham, walaupun pasti ada bentrokan. Itu hal yang wajar gitu. Namanya perdebatan itu hal yang harus mutlak lah. Iyalah, dinamika sosial lah ya. Jadi kayak yang perdebatan itu tuh hal yang membangun seharusnya. Jadi terkadang banyak juga kejadian yang membawa pribadi. Nah, itu yang sekarang tuh harus dikonsernin. Karena menurut orang pergerakan atau movement itu yang harus lebih dijaga dibanding produksian kayak gitu. Orang pun memikirkan itu, malah sama concernnya gitu. Cuman pengelolaan SDM gitu. Percuma juga misalkan dibilang orang produksi musik udah A B C D E F G sampai Z sebagus itu, semodal itu gitu. Tapi dengan itu kurang gitu. Jadi kurang kayak ini teh apa gitu. Kenapa orang-orang ini teh bikin gigs, bikin ini. Nah, ngapain gitu. Makanya orang selalu ketika bikin gigs selalu berbicara soal movement itu gitu. Kayak perihal terutama ke anak-anak, ya maksudnya anak-anak tuh barudak. Soal tadi kalau ada uang baru gerak, kalau uang nggak akan gerak. Jadi hajar heula weh gitu. Ya, betul. Bicara tentang perjalanan hidup Apps dalam jalur musik ya. Mulai dari kapan sih itu? Ngomongin jauh apa ngomongin dekat-dekat ya? Bebas lah. Bebas. Pokoknya mah ketika mengenal musik, ini start nih gitu. Kan tidak mungkin dong misalkan sekarang baru start gitu. Bener. Oh, kita sering bilang ini adalah awal yang baru. Padahal kita udah mulai dari lama-lama gitu. Nah, mulainya banget gitu. Menyentuh dunia musik itu. Mungkin orang boleh ngerokok dulu? Boleh atuh, udah nyantai weh di dia. Jadi apps ini dari orang kenal sampai sekarang itu tetap pada rokok jarcok. Dan Bopid berpindah. Nanti kontennya bukan kenapa Bandung. Kenapa jarcok. Lanjutlah dalam perjalanan musik. Kalau ngomongin jauh, dari awal saya bermusik, mungkin faktor keluarga. Karena keluarga saya, kebetulan saya orang Jawa, yang erat akan budayanya. Bener-bener, wah kental pisan. Kayak keluarga tuh, kayak campur sari, kayak gitu. Jadi, mungkin saya kecil itu udah disuguhin dengan yang seperti itu. Udah ada interaksi dengan kayak gitu kan. Jadi, itu tuh apa gitu. Menarik buat saya gitu di situ. Terus semakin mungkin TK, SD lah mungkin. Kakak saya di zaman itu mungkin 2006 apa 2007 nyebut band nggak apa-apa meren kan? Peter Pan, Ariel Noah. Ya nggak apa-apa tuh, saya bebas aja di situ bebas. No sensor, no cut. Ariel Noah, terutama Peter Pan. Di situ kakak saya sebenarnya bukan memberi, mungkin entah mencekok atau memang jadi kayak dia tuh nyetel terus impresi awalnya tuh ada lagu Peter Pan tuh judulnya Ku Katakan Dengan Indah. Sebenarnya tuh video klip tapi kayaknya fan made. Soalnya orang nyari sampai sekarang nggak ada. Itu fan made. Ada robot kayak gitulah, kayak tarung gitu. Nah, urang teh di lalajoanan nu eta. Jadi masih kecil kayak wah itu keren gitu. Tadi situ mungkin jadi disetel terus. Bahkan itu mungkin impresi awal orang suka musik itu. Bahkan dulu orang pernah nyebut orang tuh pengen jadi Ariel Noah gitu. Amin. Amin. Lebih lah ya. Jadi pingin segitunya gitu, kayak udah punya sosok atau tokoh yang orang idolakan dari SD tuh soal musik, kayak wah Ariel Noah gini. Sudah dari situ mungkin beranjak besar, mungkin tidak terlalu SD ke SMP tidak terlalu yang musik banget. SMP awal SMP ke SMA, nah ada SMP ketika orang kelas 9 gitu, ada teman namanya Zian.
sama Robby. Oke. Dia tuh mungkin mengenal, saya berterima kasih banyak untuk dua orang itu. Oke. Karena mereka berdua mengenalkan saya kepada musik yang banyak. Mungkin orang-orang atau teman-teman saya mengenal saya tuh kayak metal, rock, atau punk gitu. Tapi dulu tuh nyampur banget. Pertama bener-bener kayak teman Saya orang. digarap berarti. Dangdut digarap tuh. Seperti itulah. Pas udah mereka ngasih A, B, C, D, F, G band banyak banget. Dari rock, metal, mungkin dangdut juga ada dulu kayak gitu-gitu. Di situ orang kayak ngeband keren nih gitu. Memusikan teh keren. Iya. Di situ orang mencoba bikin band sama teman. Nama bandnya apa? Dulu tuh Dead Cat. Jadi itu, jadi itu tuh namanya Kucing tuh, mati. Nah, jadi abis latihan biasalah. Nama band apa ya gitu. Nama band apa ya? Lagi jalan, lihat solokan ada kucing mati. Wah, Dead Cat. Wah, Dead Cat. Itu anak SMP polos. Iya. Langsung Dead Cat udah gitu. Sesimpel itu, tanpa filosofi. Kalau lihat matahari kayaknya San. Oh, San. Jangan gitu. Jangan gitu. Lanjut. Beres dari situ ya biasalah namanya band ya anak kecil lah ya maksudnya. Nggak ada manajer, nggak ada apa gitu ya. Nggak ada harus gimana ya udahlah bubar gitu. Terus nggak lama orang SMA lah ketemu namanya Yogi sama Sulis, teman orang yang Bopin juga kenal. Yeah. Di situ orang bikin band lagi. Itu bandnya lebih ke yang awalnya tuh ada manajer itu. Orang bikin band itu gara-gara Sulis. Sulis ngajak orang buat ngebas. Dari ngebas itu, dari dia ngajak orang ngebas. Terus si Robby yang teman SMP orang masuk ke band itu karena nggak ada gitaris. Dari situ kebetulan memang band itu tuh sebelum orang diajak udah jalan, udah ada manajernya. Kebetulan manajernya udah almarhum namanya Papap. Dia kebetulan pamannya vokalis Gigi deh, Arman Maulana. Di situ manggung. Nggak lama bubar karena ya biasalah. Ya. Dari situ orang udah sempat menyerah, sumpah. Karena orang capek lah ngeband, capek gini gitu kayak gelut deh. Ya. Lalu apa yang membangkitkan semangat dan gairah Apps sendiri gitu untuk kembali kepada jalur yang benar? Mungkin impresi awal itu gara-gara sebenarnya orang iseng-iseng sama ada gitaris band orang dulu Fadli. Iseng-iseng aja kayak bikin lagu. Cuman gitu doang sebenarnya bikin lagu. Bikin lagu. Terus dari situ bikin lagu udah jadi lagu. Masa mau gini aja gitu kayak udah gitu. Reki wae. Gitu kan cek standar PP di Reki wae. Nah, kebetulan Fadli itu kenal Bopin. Dari situ. Harinya Bandungnya euy. Hareun aja. Hareun pisan. Nah, dari situ orang kenal Bopin kan. Jadilah NT sebagai drummer. Dari situ orang juga nyari vokalis, si Yogi itu yang tadi di band sebelumnya. Nggak lama dari situ Nama bandnya apa tuh? di situ nama band yang orang sama Maneh dulu Devoted masih ada di IG kalau bisa dicek. Perjuangan kita. Nah dari situ sebelum jalan Devoted kan second band dulu kan. Iya. Nah dari situ kebetulan Bopin tiba-tiba orang ingat ide gila itu muncul ketika siang hari. Apps mana di mana? Di imah kunaon? Orang aya ide naon gitu. Orang pikir lagu mungkin untuk si band atau apalah gitu atau manggung atau apa. Orang pikir gitu. Pas udah gitu datanglah mana itu kan ke rumah. Orang pingin bikin komunitas yang jadi wadah untuk musisi-musisi di Bandung terutama yang kenal lah gitu teman-teman gitu. Di zaman itu orang kan belum baru ibaratkan toge gitu kayak sarua orang ge. Jadi kayak wah keren ya gitu. Kayak nggak tahu harus gimana kan. Namanya tiba-tiba datang dengan ide masih kepikiran ya jelema nya nu kieu gitu. Di situ mana ngasih ide-ide gimana sih komunitas itu harus berjalan. Akhirnya kan
Maneh sama orang cari-cari orang yang cocok untuk si komunitas itu. Betul. Berjalan panjang sampai ya mungkin wah seru sih ya asli. seru. Terus sampai situ, sampai udah beres di situ, udah beres second band. Namanya second band. Jadi lupa di notice. singkat cerita teh kita teh keliling Bandung ya, nyari band-band yang ingin bergabung kepada komunitas kita, meyakinkan satu-satu gitu ya. Datang ke rumah-rumah gitu. Ayo gabung ke komunitas iya, gabung ke komunitas iya. Sakituna gitu nya. Terus juga kayak apa namanya? Kayak ayo tuh ini teh ini. Padahal kalau misalnya ngomong jujur gitu ya, kayak kita tuh belum ada apa-apanya gitu. kayak hayu lah weh gitu. Berarti memang prinsip hayu heula teh memang harus dari dulu gitu ya. Sampai titik enak geus geus teu kudu aya geus hayu heula. Juga gitu sih. Hayu heula. Beranjak dari situ lanjut gimana? Beranjak dari situ mungkin setelah zaman second band orang sama Maneh itu, orang sama Devoted yang band itu. Terus si Devoted itu mungkin lumayan sepak terjangnya itu lumayan berliku-liku, bahkan berapa kali ganti personil dari Maneh ke Haris ke ini sampai bubarnya gitu kan. Karena beda visi dan misi. Terus orang bikin Voteline. Nah, si Voteline itu yang sampai sekarang. Alhamdulillah. Berapa lama berarti? Setahun? 2 tahun? Si Voteline? Tahun ini 2 tahun, Alhamdulillah 2 tahun. Berjalan lancar. Ya, seperti itu. Terus habis dari si Voteline itu sebenarnya kalau ngomongin Voteline sedikit, sebenarnya Bandung teh memang ada istilah Bandung Heureun teh bener. Ya. Jadi ketika orang Devoted itu manggung, ada di Buah Batu, orang lupa jalannya apa namanya. Ada studio gitu ke atas, manggung lah di situ, studio gigs gitu. Yeah. Saat manggung ada nama bandnya Realm of Death. Kenalan lagi. Ada satu orang namanya Arya. Si Arya itu sebelum manggung itu tuh pas tag meet, dia tuh pokoknya pas tag meet tuh orang Haris sama Arya tuh stay pas udah habis tag meet. Habis tag meet udah stay lah ngopi lah gitu ngobrol lah. Ada hal lucu sebenarnya. Si Arya itu dia tuh sebenarnya sebut apa ya? Manajer bukan, mungkin penggerak si band Realm of Death. Sebenarnya dia bukan personil. Yeah. Bukan personil band Realm of Death. Jadi dia tuh kayak yang manajer lah ya sebutnya mungkin. Dia tuh kayak itu. Terus ada hal lucu. Dia tuh ngenalin bandnya. Sedikit melenceng. Ngenalin bandnya. Ini nih band orang gitu. Di setel lah. Jadi band dia tuh fun fact, band Realm of Death tuh deathcore yang musiknya tuh pokoknya sulit untuk didengar lah gitu ya. Sebagian banyak orang. Sebenarnya seharusnya lebih baik didengarkan di speaker yang proper lah minimal atau headset. Dia mendengarkan dengan handphone. Yang sungguh speakernya pun dengan lagu yang seperti itu. Karena orang impresi, baru kenal jadi kayak, oh iya mantap. Padahal iya naon, musik naon iya gitu. Dengan musik yang seperti itu, tight banget itu musiknya dengan apa nu bebermekan gitu. Jadi, ya oke. Nah dari situ nggak lama kemudian Devoted ya manggung itu, nggak lama kemudian Devoted bubar. Orang banyak belajar dari Devoted, terus orang kebetulan orang lihat si Arya itu tuh ngebas si Arya itu tuh dia tuh orang juga bingung sebenarnya posisi dia di Realm of Death apa gitu. Cuman dia tuh terkadang ngegantiin basisnya kalau nggak ada. Nah, dia tuh ngebas. Orang impresi ke awal ke dia gara-gara bukan dari pertemuan itu. Pertemuan itu kayak ya udahlah gitu. Cuman ya udah gitu. Ya udah gitu. Forget it. Forget it lah. Kayak gitu. Terus tiba-tiba dia ngupload dia main bass lagi manggung gitu. Anjir keren gini. Terus kayak anjir, keren bisa ngebass lah gitu. Gayana bener-bener basis skill gitu. Nah, di situ pas Devoted udah bubar, orang ngajak lah ke dia. DM Instagram. Bro, orang pengen bikin proyekan nih. Bandnya hardcore metal gini nih. Oke lah, yuk ngobrol. Nah, dari situ dia datang ke rumah, ngobrol panjang lebar, terus nyari. Nah, dari situ tuh yang ya itu maksudnya Bandung Sempitnya kayak orang tuh ketemu dia pas di band yang beda dan dia pun bukan main band di situ. Jadi kayak
Nah orang bisa ngaji jeung mana gitu. Padahal orang di zaman itu orang nggak ada niatan di otak orang yang orang rek ngeband jeung mana gitu. Tapi jadi kayak gimana ya? Oh, jadi heureun gitu kayak siapa lagi ini gitu. Terus dari situ ternyata dia tuh kan kita nyari vokalis. Si vokalis itu kebetulan juga temannya Arya itu basis orang. Dan pas udah kenal kayak ya udah ketemu ternyata cocok ini. Ternyata si Jai, vokalisnya namanya Jai. Namanya Riza sih, cuma disebutnya Jai. Ternyata dia tuh temannya teman orang. Jadi kayak Siapa? Si Jai itu. Jadi teman orang tuh si Pirdi. Pirdi. Sorry. Pirda. sorry. Pirda. Namanya tuh. Orang Pirda cewek. Oh, ini teman orang dia nih. Si anjir teman mana ya? Jadi lu Bandung teh heureun gitu. Bandung teh sempit banget gitu kayak orang-orang pikir kayak orang teh gaul teh udah luas nih musik. Wah ya baturan ya. Pas kenal jeung misan, geus luas wah orang baturan anyar. Terila orang enggak lama orang kenal lagi sama orang kenal si ieu. Si iya deui. Ya itu terus dari situ kalau ngomongin drummer yang band yang dulu Devoted itu si Haris masuk lagi gitu sih simpel. Terus enggak lama ya orang bikin komunitas lagi. Belajar dari second band itu. Sebenarnya second band itu awal, cuman orang belajar mungkin karena di second band mungkin lebih disebutnya bukan komersil apa ya sebutnya. Mungkin lebih ke ranah mainstream ya, maksudnya kayak musik-musiknya itu kan. Iya. Jadi enggak yang ya gigs underground gitu. Yang spesifik gitu. Spesifik gitu kan kayak pop atau ya rock lah minimal gitu. Nah, dari situ orang semenjak bikin Voteline orang ngumpul lah di Saparua. Ada namanya Basah Kuyup kolektif Basah Kuyup. Nah, di situ orang belajar gimana caranya membangun komunitas yang gigs ya terutama underground gitu. Oh harus gini. Nggak harus sih sebenarnya kayak orang ngambil yang Orang ngambil yang apa ya sebenarnya? Ngambil yang poin-poinnya aja lah gitu. Nggak semua orang ambil gitu. Oh gini. Terus orang bikin namanya Gerong Kolektif lah. Sama aja ya ada teman orang vokalis Deep Throat. Dia tuh sebenarnya awal dia sebenarnya yang ngawalin buat itu tuh. Cuman orang yang apa ya sebutnya? Yang sebutnya gimana ya? Yang hayu orang boga si ieu kayak gitu. Tinggal digas we gitu. Dari situ bikinlah acara 1 2 3 acara. Alhamdulillah lancar, aman sentosa walaupun ya dengan drama dikit-dikit mah. Wajar lah. Wajar. Di situ mungkin dengan kesibukan teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak jalan lagi si Gerong Kolektif itu, komunitas itu. Nah, dari situ nggak lama dari situ teman orang Derias yang ada di situ. Si Derias itu apps. Orang pengen bikin gigs, gimana ya gini. Datang aja ke rumah, orang ngobrol. Jadi orang tuh si Blackboard Kolektif itu tuh sebenarnya bukan orang yang bikin sebenarnya. Ide awalnya tuh ada Derias namanya. Dia yang inisiatornya lah. Orang yang kayak yang ya mau nyen gigs teh kayak gini gitu. Terus oke, ayo gas. Bikinlah. Nah, di situ ada cerita unik sebenarnya. Bikinlah acara. Udah kekumpul orang-orangnya tuh. Kayak gini. Sebenarnya di situ belum ada pembentukan yang sempurna lah si komunitasnya kayak hayu aja itu mah. Belum ada yang harus gini enggak, belum. Movementnya tuh masih belum tersampaikan dengan jelas lah. Terus ada cerita unik pas manggung acara pertama di Blackboard Kolektif itu. Manggung lah kita tuh. Nyawa alat di temen di yang kolektif Basah Kuyup itu temen. Terus udah itu manggung lah set gitu. Oke, sorry bukan manggung. Cek sound hari pertama tuh. Dreng. Anjir. Ampli bass jebol. Anjing. Di hari H sore 2 jam lagi acara anjir. Gelo bisa tuh bingung lah gitu. Si yang punya alatnya datang ngebenerin lah gitu. Tetap nggak bisa sembuh lah, nggak bisa nyala lagi. Terus kita cari akal gimana caranya pakai monitor, daek. Acara pertama benar-benar disebut sukses disebut gagal. Jadi kayak gimana ya? Bingung. Jadi kayak suksesnya tuh kayak sumpah penuh. Itu tempat kayak segimana ya? Mungkin 50 meter lah atau kurang mungkin. Itu pun 50 meter udah kehalang sama kamar mandi gitu. Jadi kayak heureun lah gitu, sempit.
penuh dari depan ke belakang dari awal mulai gitu. Anjir gila gini. Sebenarnya orang atoh. Cuman pas udah mulai jreng, anjir liur gila baki wah. Bener-bener teka ieu lah gitu. Nus mixer nggak ada yang megang. Anjir kelas wah kas bisa lah bukan mixer nggak ada yang megang. Ada yang megang pun nggak tahu gimana caranya. Anjir. Jadi kayak tet ini naikkeun. Jadi ada feedback. Ngik. Ya kumaha turunin. Tapi nggak ada suaranya. Dinaikin ngik, diturunin nggak ada suaranya. Anjir. Gitulah chaos. Terus ada yang ada yang gelut lah. Tapi orang nggak tahu sebenarnya kejadiannya gimana. Soalnya yang gelut tuh di bawah. Jadi itu ruang tempat manggungnya itu di atas. Jadi kayaknya ke bawah gitu. Orang tahu-tahu udah beres acara. Nah, dari situ kayak pas beresnya tuh kayak ngagolepak gitu set bukan ngagolepak apa bahasa Indonesia teh. Terkapar lah gitu set, terkapar. Anjir. Rame sih. Cuman kayak anjir kayak Loki ya acara gitu. Nah, dari situ jadi pembelajaran untuk buat bikin acara selanjutnya gitu kan. Yang sekeos itu dan tidak se-prepare itu gitu. Acara kedua, acara ketiga sampai yang terakhir itu di Babakan Siliwangi, alhamdulillah aman tanpa kendala. Wah, walaupun ada kendala mah selalu ada, cuman ya tidak separah yang pertama itu. Gitu sih. Itu sampai titik itu. Sungguh Panjang ya. panjang. Ya sekian. Nah, dari perjalanan ya, apa sih maksudnya pembelajaran hidup ya? Hidup bagi Apps sendiri, bagi ente sebagai seorang manusia ataupun seorang masyarakat gitu ya. Pasti kan banyak pembelajaran ya, banyak yang dikorbankan, bukan ketika bicara tentang dikalkulasikan, ya, bukan 1, 2 gitu. Tidak bisa dihitung jari. Entah itu masalah emosi, emosional, masalah pikiran, tenaga, bahkan finansial pribadi ikut kepake gitu. Bahkan terkadang yang awalnya sahabat menjadi guntrengan gitu. Bisa jadi. Ternyata seperti itu. Nah, apa sih maksudnya Kiki anteh pembelajaran yang paling berharga gitu bagi Apps sendiri selaku organistratoris ataupun sebagai musikus gitu ya, seperti apa gitu Untuk hidup ya, yang dalam perjalanan yang tadi gitu, sehingga mungkin ini hikmahnya seperti ini gitu. Nah itu mungkin bagi orang pelajaran yang terpenting dan selalu teringat dalam benak orang gitu. Kebersamaan sih. Maksudnya bukan masalah berapa uang atau uang keluar berapa. Tapi ibaratkannya gini kayak orang aya, hayu makan. Orang eueuh, hayu lapar bareng. Jadi bareng gitu. Kayak yang penting si movement itu terjaga. Lapar mau kenyang bareng weh. Jadi orang pelajaran bagi orang adalah kayak jadi nggak lupa satu sama lain. Iya, betul. Mungkin kayak disebut kiri orang kudu sama-sama. Iya. Jadi maksudnya kayak kebersamaan sih. Maksudnya kayak ketika orang lapar, ayo lapar bareng. Ketika orang kenyang bareng. Jadi maksud kenyang dan lapar itu kayak ayo tetap bersama-sama gitu. Jadi jangan kayak mana kenyang sorangan, ayo batur lah lapar kayak gitu kan. Sampai kapan itu kebersamaan itu terjaga itu sebenarnya? Mungkin sampai mati. Gak bakal sampai setelah mati. Harusnya sih ya. Tapi kalau ngomongin kebersamaan, kalau orang bisa mengutip lirik dari ada band Seringai, sebenarnya bukan itu tapi lebih ke diri sendiri, diri orang sendiri. Orang bakal menjaga spirit itu sampai tua. Maksudnya itu tua tuh kayak walaupun umur orang 50 atau 60 sampai kayak jalan bongkok. Orang tetap muda gitu. Jadi kayak menolak tua. Jadi hidup itu menurut orang harus tetap muda. Maksudnya muda tuh bukan berarti orang nggak ingat umur. Tapi maksudnya kayak tetap dengan semangat muda yang haus akan hal baru, haus akan segala hal. Tidak stuck dengan hal-hal yang orang mah gini weh. Nggak mau kayak gitu. Tidak mencoba hal baru, tertutup dengan dunia-dunia luar, menutup mata gitu kayak ada orang mah kieu mung gitu, kayak gitu-gitu sih pembelajarannya. Soalnya kan mungkin ketemu banyak orang yang ada A, B, C, D, F, G banyak banget gitu, warna-warni lah orang teh kayak, dulu orang pun sebenarnya kayak ya kekeh lah, maksudnya egois lah maksudnya kayak kalau musik itu harus gini, gini, tapi semenjak mungkin
banyaknya ketemu orang, sharing, ngobrol panjang lebar, ternyata nggak, jadi terbuka pikiran orang kan, oh nggak gitu bro, memusikan teh nggak bisa dikotak-kotakan. Ya, Ternyata betul. sebenarnya nggak masalah untuk orang lain, tapi buat orang pribadi hal yang mengkotak-kotakan itu justru jadi masalah karena jadi tidak berkembang. Jadinya kayak misalkan orang bikin musik nih, eh, kan musik orang tuh pingin didengar kan sama Iya. banyak orang. Iya, betul. Ada istilah poser kan sekarang tuh. Ada poser tuh yang kayak orang-orang yang cuma tahu 1-2 lagu lah gitu. Si band itu, dari band itu. Menurut orang, semua orang ada tahapan poser ketika mengenal musik atau band. Betul. Hal yang wajar, bahkan hal yang harus menurut orang. Karena sifat poser itu, atau bukan sifat poser, FOMO itu tuh yang mungkin semoga saja membangun kesukaan, oh orang nasab si band itu Nah, gara-gara iya. betul. Hal yang mungkin kita hadapi bersama dalam dunia musik itu kan salah satunya orang lihat ketika ada seseorang mendengarkan musik bahkan seluruh Indonesia viral misalkan lagu Anu, dan itu hanya bertahan 1-2 minggu ataupun 1 bulan gitu. 2 bulan tuh udah syukur banget gitu, dan pada hari ini udah lupa lagi gitu. Berbeda dengan kita Peter Pan misalkannya, lagu misalkan ya band-band 2000-an atau 90-an yang abadi lah sampai sekarang di telinga kita gitu. Namun orang lihat lagu-lagu sekarang itu kebanyakan tuh datang pergi gitu. Jadi bosen gitu. Kan jadi cepat didengerin terlalu banyak sehingga akhirnya ketika didengerin lagi cepat bosen Iya, juga. betul. Nah itulah maksudnya tantangan yang mungkin kita hadapi bersama. Nah sebagai musikus ataupun sebagai organisatoris daripada komunitas band itu sendiri, bagaimana menghadapi perkembangan zaman sekarang gitu ya? Ya banyak lah ya tantangannya. Seperti halnya misalkan copyright, Benar-benar ya copyright. misalkan banyak yang cover ini Nanti kena ini gitu. dan lain-lain gitu ya, ribet lah. Nah apa sih yang menjadi hambatan seorang ya Eps sendiri sebagai musikus gitu?